Shalom Oma. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah lansia POG Citra Grand. Seperti biasa Oma, setiap hari Rabu kita bersekutu bersama, memuji, memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Semoga Oma di rumah tetap sehat, tetap kuat dan semangat menjalani hari-harinya. Dan walaupun kita dalam keadaan masih tetap online, tetapi kita percaya Tuhan tetap memberikan kita semangat untuk mengikuti ibadah kali ini. Hari ini ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Josephine Yunita Dewi, dan kami yang melayani di sini, saya sendiri, Elvi sebagai liturgos atau worship leader, kemudian ada Ibu Pendeta Tini sebagai singer, dan Kak Agnes juga sebagai singer. Mudah-mudahan Bapak tidak bosan ya melihat kami, karena kami selalu muncul hari Rabu, dan kami percaya kehadiran kami boleh menjadi ada sesuatu di rumah yang ditunggu-tunggu setiap hari Rabu. Baik Bapak Oma, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu dulu, kita persiapkan hati dan pikiran kita sehingga kita boleh mengikutinya dengan baik. Saat dulu dimulai. Bapak Oma, kali ini tema ibadah lansia kita adalah masa tua harap-harap cemas. Mungkin Bapak Oma sudah masuk kita masa tua, banyak kecemasan yang muncul, tapi kami walaupun muda tetap juga kadang-kadang cemas menghadapi masa-masa ini, khususnya masa pandemi. Kali ini kita masih tetap dalam masa minggu-minggu prapaskah. Kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti Paskah yang akan datang. Kita persiapkan untuk mengikuti ibadah-ibadah Minggu Prapaskah dan Paskah, karena kita tahu Tuhan Yesus sudah berkorban untuk menebus dosa manusia. Kita memuji Tuhan sambil mengingat bahwa Tuhan Dia adalah menebus yang dengan penuh kasih menebus kita turun dari dunia ke dalam dunia untuk menebus kita. Kita nyanyikan dengan sukacita, terpujilah Allah. Terpujilah Allah, nikmatnya besar. Terpujilah Allah, nikmatnya besar.
dosa-dosa kami. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau juga yang hadir tengah-tengah kami, memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya, menyertai oma-oma, bapak ibu yang ada di rumah, sehingga hari menjadi hari yang penuh berkat bagi kami semuanya. Biarlah Tuhan firman yang akan kami dengar juga itu menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Kami serahkan ibadah ini ya Tuhan, segala apa yang kami perlukan untuk kebutuhan ibadah ini, baik perangkat rumah, perangkat multimedia, Tuhan yang memberkatinya sehingga semuanya boleh berjalan lancar. Kami berdoa untuk mereka yang telah menolong membantu kami, Tuhan juga menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, hati dan pikiran kami serahkan ke dalam tangan. Ampunkan segala dosa kami agar kami layak untuk datang memuji dan memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, oma-oma semua, pada hari ini anak saya Abigail akan memberikan pujian. Kiranya oma-oma semua berkenan mendengarnya. Tapi sebelum itu kita akan mengingat bahwa Tuhan sudah menebus kita melalui darahnya yang akan kita peringati sebentar lagi hari kematiannya. Kita menyanyikan bersama ada kuasa dalam darahnya. Atas kejahatan, ajaib lepas
Opa Oma, kini mari kita mempersiapkan hati kita. Kita ingin Tuhan datang kepada kita untuk memberikan sabdanya melalui Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi. Mari kita persiapkan dengan menyanyikan dengan sepenuh hati, di hatiku ya Yesus. Oma-opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang bertemu kembali di dalam ibadah lansia pada hari ini. Dan sebelum kita membaca bersama firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur, kami boleh mengikuti ibadah lansia pada hari ini. Kiranya anugerah kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan juga kesukacitaan yang terus kami rasakan, akan memampukan kami untuk terus hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, bacaan kita terambil dari Mazmur pasal 71, ayat 9 hingga ayat 18. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama, dan berkata, Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia.
Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Hosiana. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, kalau ditanyakan kepada kita, apakah di antara kita ada yang pernah merasa cemas dalam hidupnya? Ya, tentu saja di antara kita semua banyak yang pernah merasakan kecemasan di dalam hidupnya. Apakah kecemasan itu muncul ketika kita sedang masih masa kanak-kanak, atau masa remaja, pemuda, dewasa ketika sudah menikah, atau dewasa ketika kita sudah punya anak, lebih dewasa lagi ketika kita sudah punya menantu, cucu, dan seterusnya. Rasa-rasanya kecemasan itu pernah kita rasakan. Demikian pun juga dengan saya. Itu artinya Oma dan Opa, kecemasan yang dirasakan itu tidak terbatas hanya pada kalangan tertentu. Misalnya, apakah hanya pria saja, lalu wanita tidak pernah mengalami kecemasan? Atau kepada yang muda saja, lalu yang tua tidak pernah mengalami kecemasan? Apakah hanya jemaat saja, sementara pendeta tidak pernah mengalami kecemasan? Ternyata, seperti yang saya bilang tadi, saya juga pernah mengalami kecemasan. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, kita semua pernah mengalami kecemasan itu. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengelola rasa kecemasan itu. Bagaimana kemudian kita mengatur dan kemudian kita berusaha untuk keluar dari rasa kecemasan itu. Contoh kecilnya saja, melihat kecoa bisa menjadi sebuah kecemasan di dalam diri seseorang yang punya rasa takut dengan kecoa. Atau kecemasan dengan hujan. Ketika turun begitu deras, lalu dia teringat dengan pakaian yang masih berada di luar, yang mana pakaian itu banyak sekali dan dia baru mencucinya hari itu, tapi dia sudah membayangkan, wah, saya akan pulang dan kembali harus mencuci ulang pakaian itu karena basah oleh hujan. Maka hal berikutnya yang kita temukan adalah kecemasan itu tidak melulu soal yang besar saja. Tetapi kecemasan itu juga mengenai hal yang kecil, hal yang simpel, atau hal yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kembali lagi tadi, kecemasan itu mau kita kelola seperti apa? Mau kita keluar dari kecemasan itu, atau kita mau tetap di dalam kecemasan itu, dan tetap dalam ketakutan itu, tetap dalam kekhawatiran, dan seterusnya. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang ketika dia mengalami kecemasan, pada akhirnya dia memilih untuk diam, dia memilih untuk bersembunyi, dia memilih untuk mengabaikan kecemasan itu. Sehingga banyak juga yang terjadi ketika seseorang tidak mampu mengontrol, tidak mampu mengelola kecemasan di dalam diri, itu akan berujung pada sakit penyakit yang kemudian timbul di dalam dirinya. Misalnya bisa menyerang ke lambung, bisa menyerang ke kepala, sakit kepala, pusing gitu ya, atau kemudian menjadi lelah, lemah, tidak bertenaga, karena
pikiran, karena jiwanya, karena hatinya itu dipenuhi dengan kecemasan. Oma dan opa yang dikasihi Tuhan, nyatanya orang Kristen juga bisa mengalami kecemasan. Ketika kita di awal pandemi diminta oleh pemerintah belajar dari rumah, sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, wah itu sudah mulai menimbulkan kecemasan. Di awal-awal kita mendengar banyak berita tentang orang-orang yang mulai belajar menerima situasi. Artinya dia tengah belajar mengontrol atau mengelola kecemasannya pada saat itu. Lalu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, ada juga pertanyaan yang muncul, apakah kecemasan itu hal yang wajar? Atau seharusnya orang Kristen tidak boleh cemas? Nah, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat bahwa kecemasan itu karena menjadi hal yang bisa dialami oleh siapapun, maka kecemasan itu bukan hal yang tidak boleh atau menjadi hal yang seakan-akan tabu untuk kita katakan. Atau bahkan seakan-akan kita menolak, kita enggan untuk merasa cemas. Ternyata rasa kecemasan itu wajar kok Opa dan Oma. Hal yang lumrah dialami oleh setiap orang. Justru sebagai orang Kristen harusnya kita berbeda dengan orang-orang lain. Kita berbeda bagaimana cara mengontrolnya, bagaimana cara mengelola kecemasan itu. Sehingga kecemasan yang ada dalam diri kita tidak membuat kita terlalu larut, tapi kita mau belajar untuk keluar dari kecemasan itu, dan akhirnya kita bisa menjalani hari-hari kita dengan lebih baik. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, pemazmur dalam teks kita hari ini menunjukkan bagaimana kecemasan yang dia alami mampu dia olah, mampu dia kelola, sehingga tidak membuat dia terlalu larut dalam kecemasan. Memang bisa dikatakan bagian Mazmur pasal 71 ini sering dipandang sebagai kitab ratapan atau Mazmur ratapan, karena berisikan sebuah permohonan dari pribadi Daud yang mana pada saat itu dia tengah mengalami satu pergumulan. Dia mengalami situasi yang tidak menyenangkan karena ia masih juga harus menghadapi kesulitan-kesulitan sebagai seorang pemimpin. Baik kesulitan dalam bangsanya maupun kesulitan di dalam kehidupan keluarganya. Ternyata sebagai seorang pemimpin tidak selalu hidupnya bahagia, tidak selalu hidupnya dipenuhi dengan sukacita. Nyatanya persoalan di dalam keluarganya pun dapat membuat kebahagiaannya Raja Daud berkurang dan berubah menjadi kecemasan. Kehidupan seorang pemimpin sama seperti kehidupan kita pada umumnya. Ada yang menggembirakan, ada yang menyedihkan. Ada yang membuat dia merasa aman, tapi juga ada yang membuat dia merasa cemas dan tidak aman. Memang Daud ini berhasil menjadi seorang raja. Tetapi ketika dia sudah menjadi seorang raja, kehidupannya tidak selalu mulus seperti yang dibayangkan orang-orang. Dalam kedudukan yang dimilikinya, dalam popularitasnya sebagai seorang raja, nyatanya dia tetap dirundung sebuah permasalahan. Tetapi untungnya Oma dan Opa, dia tidak larut dalam masalahnya. Dia tidak larut dalam kesedihan, dalam kegelisahannya. Justru imannya semakin tegas. Justru imannya semakin kuat. Justru imannya semakin percaya kepada Tuhan. Dia mengatakan sejak dari ayatnya yang pertama, justru kalau tadi kita mau baca dari awal juga ya, Oma Opa dipersilahkan membacanya juga dari ayat yang pertama, itu memperlihatkan kepada kita hanya padamu Tuhan. Hanya padamu Tuhan aku berlindung. Jadi dalam kecemasannya, Daud tetap menganggap perlindungannya yang utama adalah Tuhan sendiri. Dalam kecemasannya, Daud tidak lari dari hadapan Tuhan. Dalam kecemasannya, Daud tidak memikirkan bagaimana caranya saya keluar dari masalah ini dengan usahanya sendiri. Tapi dia memikirkan bagaimana dia harus terus datang kepada Tuhan.
Hanya padamu Tuhan aku berlindung. Itu terlihat di dalam ayat yang pertama, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan. Dan kemudian dilanjutkan dalam ayatnya yang ke-9 sampai juga ayatnya yang ke-11, bagaimana Tuhan jagalah aku, lindungilah aku, jangan tinggalkanlah aku. Jadi dalam kecemasannya, Daud tetap menunjukkan pengharapannya itu hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain lagi. Tidak ada Allah lain, tidak ada pihak lain, atau tidak ada manusia satupun yang bisa menolong Daud keluar dari kecemasannya. Ia meyakini dalam teks Alkitab hari ini, hanya Tuhan yang mampu menolongnya. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, ini menjadi refleksi yang pertama bagi kita. Bagaimana ketika kita menghadapi kecemasan? Bagaimana ketika kita sudah usia semakin senja, atau mungkin kondisi kesehatan kita juga sudah semakin menurun, kita tidak lagi sekuat dahulu, kita tidak lagi segagah dahulu, lalu mungkin kita mulai terbersit sebuah pemikiran, apakah aku akan baik-baik saja ke depannya? Bagaimana nasibku nanti? Siapa yang akan meneruskan usahaku? Bagaimana anak-anak cucu menantuku nanti dalam kehidupannya? Apakah mereka akan baik-baik saja? Apakah mereka akan ribut atau mereka semakin akur, semakin rukun, atau mereka malah terpisah? Oma dan Opa, itu wajar. Itu hal yang lumrah untuk kita pikirkan. Jangankan Oma dan Opa yang sudah dalam usia senja, anak-anak muda sekalipun juga memikirkan bagaimana nasibnya ke depan nanti. Apakah dia akan berumah tangga, ataukah dia akan tetap dalam kesendirian? Apakah dia akan memiliki pekerjaan yang diinginkan, atau dia mendapatkan pekerjaan yang di luar ekspektasinya? Apakah kelak dia akan mempunyai seorang anak, atau mungkin dia harus menerima dalam kondisi yang tidak bisa memiliki seorang anak? Apakah dia akan dapat melanjutkan usaha keluarganya dengan baik, atau bahkan mungkin dia tidak bisa melanjutkan usaha keluarganya karena dia memiliki mimpi dan cita-cita yang lain? Apakah ia akan bertengkar dengan keluarganya, atau bahkan mungkin ia akan berdamai dengan keluarganya? Uma dan Opa yang dikasihi Tuhan, hal-hal demikian akan selalu ada dalam pemikiran kita. Hal-hal demikian itu akan terus menghantui kehidupan kita. Tetapi Daud menunjukkan dalam kecemasannya, ia hanya mengakui Tuhan sebagai tempat perlindungan dan tempat pengharapan. Maka bisakah kita melakukan hal yang sama seperti Daud? Bisakah dalam kecemasan yang kita rasakan saat ini, kita mau tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan, menyadari bahwa hanya Tuhanlah sang perlindungan dan sang pengharapan dalam kehidupan kita. Lalu yang berikutnya, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, Daud menunjukkan juga kepada kita dalam ayat 12-16 bagaimana campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak pernah diam. Allah tidak pernah membisu. Allah tidak pernah untuk duduk diam begitu saja. Allah mau mendengar setiap doa, setiap pengharapan dari anak-anaknya. Allah mau mengulurkan tangannya kepada setiap yang datang mencari dan meminta pertolongannya. Allah selalu turut campur di dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang ya Oma dan Opa, kita yang selalu menganggap Tuhan ini tidak ada di sekitar kita. Mohon maaf ya Oma dan Opa. Kadang-kadang dalam situasi kecemasan, kita menganggap, Tuhan ini tidak ada nih, kayaknya menemani saya. Kok saya jadi cemas seperti ini? Kok saya jadi punya rasa khawatir dan seterusnya? Atau kita tiba-tiba menghadapi suatu pergumulan yang berat, lalu kita menganggap, Tuhan ini tidak ada. Kenapa Tuhan izinkan saya menghadapi pergumulan ini dan seterusnya? Tetapi justru dalam kecemasannya, Daud tetap mengakui Tuhan selalu turut campur dalam hidupnya dan meminta agar kehidupannya seterusnya
Tuhan juga turut bekerja dalam dirinya. Maka yang akan dilakukan oleh Daud adalah ayat 15. Mulutku akan menceritakan keadilanmu. Jadi dalam kecemasannya Daud ini tetap mau menunjukkan sebagai anak Tuhan yang baik, sebagai pengikut Tuhan yang mau tetap bersaksi, sebagai pengikut Tuhan yang mau tetap menunjukkan kasih Tuhan. Kecemasannya tidak membuat dia saya tidak mau lagi menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tetapi dalam kecemasannya ia menyatakan Tuhanlah tempat perlindungan, ia menyatakan Tuhan adalah tempat pertolongan, ia meyakini Tuhan akan turut campur dalam hidupnya, dan itu akan membuat Daud terus bersaksi tentang Tuhan. Kadang-kadang kan kalau kita sudah kesel atau sudah pundung dengan sesuatu, kita menjadi abai, kita menjadi tidak peduli. Tapi justru Daud menunjukkan dalam kecemasannya, dalam kekhawatirannya, dia tetap mau kok menjadi anak Tuhan yang baik. Semoga ini juga menjadi inspirasi bagi kita semua. Lalu sampai ayat 17 dan 18, Daud mengungkapkan, sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Sampai kekuatannya hilang karena usianya yang semakin lanjut, karena putih rambutnya, ia tetap meminta kepada Tuhan. Dan ayat 17 dikatakan sebagai penegasan terakhirnya, aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, maka dari sini kita bisa melihat hal pertama, kecemasan, kekhawatiran adalah hal yang lazim, hal yang biasa, hal yang lumrah dialami oleh setiap orang. Apakah dia seorang Kristen ataupun tidak, seorang kaya atau miskin, anak muda atau anak dewasa, orang tua ataupun lanjut usia, apapun kita, siapapun kita, kecemasan dan kekhawatiran itu hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi yang kedua adalah, maukah kita mengelolanya di dalam Tuhan? Maukah rasa kecemasan itu kita arahkan kepada Tuhan? Maksudnya kita mau tetap datang pada Tuhan, mengakui bahwa Tuhanlah sang perlindungan kita, mengakui bahwa Tuhanlah sang sumber utama penolong kita. Dan yang ketiga, apakah kita mau tetap memberitakan kesaksian? Apakah kita mau tetap menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Jangan biarkan kecemasan dan kekhawatiran menutupi langkah kita untuk bersaksi tentang Tuhan. Tetapi mari kita terus berkomitmen dalam situasi apapun. Aku akan selalu bersaksi tentang Tuhan. Kiranya Oma dan Opa dikasihi Tuhan, kiranya Oma dan Opa dimampukan oleh Tuhan untuk tetap bersaksi di dalam usia senja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena dengan anugerah Tuhanlah kami dimampukan berada di tempat ini, di rumah kami masing-masing untuk bersekutu beribadah kepadamu ya Tuhan. Dan karena kasih karunia Tuhan juga, meski dalam keterbatasan, kami boleh tetap memahami, mengerti, dan mendengar firman Tuhan yang akan membimbing kami, menuntun kami di dalam kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kehidupan para kaum lansia jemaat Pok Citra Grand. Engkau berkati mereka dalam kehidupan pribadi, keluarga, dalam relasi mereka dengan pasangan, dengan anak cucu menantu, dengan setiap kerabat. Kiranya Engkau menghadirkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup mereka. Bagi mereka dalam masa usia senja, masih Tuhan percayakan untuk tetap dapat berkarya. Kiranya mereka dapat terus memuliakan nama Tuhan dalam pekerjaan yang mereka lakukan, dalam pekerjaan yang masih dipercayakan kepada mereka. Bagi mereka yang masih atau yang sedang menikmati masa pensiun, Engkau kiranya juga memberkati mereka dalam kesukacitaan, kekuatan, dan kesehatan.
untuk menikmati, mensyukuri setiap anugerah Tuhan yang datang di dalam hidup mereka. Kiranya dalam masa-masa usia lanjut ini, para opa dan oma, opung, orang tua terkasih kami, dapat terus memberikan bimbingan, dapat terus memberikan dukungan kepada setiap anggota keluarga. Kami berdoa mereka senantiasa menjadi orang tua yang penuh hikmat untuk dapat mengasihi dan mengayomi anak cucu menantu. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang dalam keadaan kurang sehat, lemah fisik. Engkau berkati mereka dalam masa pemulihan, Engkau berkati mereka untuk tetap dapat bersukacita meski dalam keadaan yang terbatas. Kiranya kasih karunia Tuhan akan menjaga, memberkati, dan memelihara hidup mereka. Berkati anak cucu menantu ya Tuhan, dalam pendidikan, pekerjaan, maupun hidup berkeluarga, sehingga mereka dipenuhi juga sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Kami pun juga berdoa bagi para pelayan-pelayan gereja Jemaat Pok Citra Grand. Engkau berkati agar diberikan sukacita, diberikan damai sejahtera, diberikan cinta kasih dan ketulusan di dalam melayani, sehingga apa yang dilakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh membawa tumbuh kembang yang baik di dalam iman mereka. Kami juga berdoa untuk situasi pandemi ini Tuhan, agar kiranya dapat segera berlalu, kami dapat kembali beraktivitas tanpa rasa khawatir, dan kami juga boleh terus melanjutkan kehidupan kami yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Inilah seru doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, dan kami landaskan doa ini dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Oma, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kita jika kita cemas, jika kita khawatir, ya seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut, bahwa jika kita memegang firman Tuhan selalu, hidup kita ada di tangannya, dan Dia akan menghilangkan segala kecemasan kita, segala keluhan kita. Baik Bapak Oma, kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita memberikan persembahan syukur kita melalui rekening ke transfer ke rekening ke operasional gereja, ataupun Bapak Oma boleh menyimpannya dulu sehingga pada saatnya nanti boleh memberikannya ke gereja, ke admin kita, ataupun pada saatnya Bapak Oma sudah beribadah normal kembali, Bapak Oma boleh memberikan persembahannya kepada gereja. Baik Bapak Oma, kita nyanyikan bersama firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan
Terima kasih karena firman-Mu, maka jiwa kami pun tenang dan aman. Bapa dalam surga, kami datang untuk memberikan persembahan syukur kami. Apa yang ada pada kami itu adalah pemberian-Mu. Saat ini kami memberikan sebagai persembahan kehadiran-Mu. Terimalah ya Tuhan, jadikanlah persembahan ini kudus dan berguna untuk lebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah ini. Ampunkan segala dosa kami Bapa, agar kami layak memberikannya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Opa-oma, kini kita tiba di penghujung ibadah kita hari ini. Kita sudah mendengarkan firman, memuji dan memuliakan Tuhan, juga sudah memberikan rasa syukur kita melalui persembahan. Opa-oma semua, kita akan disiapkan untuk menghadapi kehidupan hari-hari kita, hari lepas hari, melalui pujian sering kutanya pada diriku. Dalam pujian ini kita akan mengerti bahwa dengan doa berkeluh kepada Tuhan, kita tidak perlu cemas untuk menghadapi apapun yang terjadi di masa saat ini, di masa mendatang, dan di masa tua kita. Mari kita nyanyikan bersama sering kutanya pada diriku. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Pendeta Ibu Nita Dewi yang sudah memberikan firman. Dan untuk kami semua yang bertugas pada pagi hari ini, saya sendiri bersama dengan Ibu Pendeta Tini, kemudian ada Kak Agnes, dan juga anak saya Abigail yang sudah memberikan pujian pada pagi hari ini. Sering kutanya pada diriku, kita nyanyikan bersama. Sering
Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.